Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim warattilil qur'ana tartila. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah ya, puji dan syukur senantiasa dan selalu kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi ya, yang mana atas karunia yang begitu banyak yang hingga saat ini tanpa kita minta pun ya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan ya apa yang telah Dia catat dari rezeki dan lain sebagainya yang telah Allah catat untuk diri kita, dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan taufik yang dengannya kita senantiasa bisa menjadi hamba yang selalu bersyukur atas apa yang Dia anugerahkan kepada kita ya, bahkan kepada keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Salawat dan salam selalu juga kita sampaikan, kita panjatkan teruntuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya, yang mana ya semoga juga kita ya dengan senantiasa terus mengikuti sunnah-sunnahnya ya, contoh-contoh dan teladan yang telah beliau berikan kepada kita selaku umatnya, maka semoga dengan itu kita senantiasa berharap ya bisa mendapatkan syafaat di hari kiamat yang itu akan menjadi wasilah ya untuk menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala yang amat pedih. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa melanjutkan ya pelajaran kita di bab yang sama. Pada bab sebelumnya insyaallah kita melanjutkan masih di pembahasan tentang tajwid ya, masih di pembahasan tentang tajwid. Namun sebelum itu ya seperti biasa ya, agar tidak hilang ya apa yang menjadi prioritas ataupun esensi kita daripada belajar membaca Al-Quran, mempelajari ilmu-ilmu tajwid ya, namun lebih dari itu ya, kita yang paling inti adalah bagaimana kita bisa membaca Al-Quran ya dengan sebaik mungkin sesuai dengan contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum kita masuk dan melanjutkan materi kita akan latihan terlebih dahulu ya, melatih bacaan kita, terus memperbaiki bacaan kita agar bisa lebih baik. Insyaallah ta'ala kita hari ini melatih kita baca surat Al-Qadr. Silahkan nanti bisa diikuti. Kita membacakan surat Al-Qadr ya dengan memperhatikan ya makharijul huruf, sifatul huruf ya yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan yang sudah kita lewati.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita ulangi. Perhatikan konsistensi daripada bacaan mad atau bacaan panjang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita ulangi, pertahankan konsistensi mad ya, yang 2 harokat, kita baca 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kepanjangan di mad tabi'i pada huruf la dan ma ya, kita sesuaikan lagi 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kita ulangi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa dimanyunkan, ma mad jaiz ya, dipanjangkan sampai 4 atau 5 harokat. Kemudian di mad pada huruf ma, sini kita berusaha dilatih lagi ya, bersihkan suaranya sampai betul-betul keluar dari al-jauf ya, tidak masuk ke dalam rongga hidung. Nah, karena bukan gunnah di situ, yang bukan gunnah sampai di bacaan madnya, hanya di bacaan mim, dan itu hanya sedikit sekali. Kemudian adro, huruf dal pantulkan ya, adro kama, ka-nya tipis, adro ka tipis, kama lailatul qadr. Nah, kemudian ya di sini di akhir ayat perhatikan ya, jangan sampai hilang bacaan ataupun huruf ro-nya ya, harus betul-betul disempurnakan. Ada di situ ada 2 sukun, huruf dal dan huruf ro ya, maka keduanya harus betul-betul disempurnakan dan tidak menghilangkan ya 1 huruf pun ya, termasuk misalkan huruf ro ya, karena di sini biasa sebagian orang ada yang mungkin kesulitan ketika membacanya, maka hilang huruf ro-nya ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr ya, hilang huruf ro-nya. Maka kita latih dan dibiasakan untuk terus selalu menyempurnakan hak-hak huruf dan mustahak huruf atau makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Kita ulangi. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka
Dan ro-nya huruf dalnya juga kita sempurnakan, bukan qadar ya, bukan da, tapi dia sukun. Pantulkan kemudian dilanjutkan dengan menyempurnakan huruf ro. Sekali lagi, wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ya, perhatikan juga tebal dan tipis huruf ya. Lailatul huruf qafnya tebal, kemudian dalnya tipis. Qadri ya. Kalau di akhir ayat tadi ro-nya maka dibaca tebal ya, inna anzalnahu fi lailatil qadr ya, tapi di ayat ketiga di sini qadri harokat kasroh maka ro-nya dibaca tipis. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Khairum idgham bi gunnah ya, termasuk tingkatan gunnah yang paling sempurna. Khairum min di sini ada idhar, tidak ada tambahan gunnah ya, min alfi syahr. Kemudian di sini huruf ha sempurnakan dulu sifat hamsnya ya, dan rokhawah syahr, baru ke huruf ro-nya dibaca dengan tebal. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Fiha biizni rabbihim, ada tambahan gunnah, kemudian mingku sama juga di situ ada tambahan gunnah, ditahan dan tidak dibaca langsung. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta, sempurnakan di sini antara huruf ha dengan ha ya, dari aqsal halq dan wasatul halq. Hiya dan hatta. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik. Bang Sol, baca dari ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim.
nir di huruf ro-nya tetap dialirkan, suaranya ada suara yang mengalir, jangan diputus. Jangan nirrohim, tidak terputus suaranya tapi tetap mengalir. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Huruf dalnya dipantulkan dulu. Qadr. Fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ro-nya jelas. Qadr. Sekali lagi. Sempurnakan. Iya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, lanjut. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma ad jelas huruf dalnya, pantulkan dan tipis. Wa ma adraka. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Huruf ro-nya masih sedikit kurang sempurna. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qad jelas huruf dal, pantulkan dan tipis. Kemudian khairum min a di sini tidak ditahan ya, karena izhar secara hukum bacaannya tidak ditahan. Kemudian alfi syahr. Ulangi. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Khairum di sini idghamnya ditahan. Khairum ditahan, kemudian selanjutnya min a tidak ditahan. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Syahr. Min alfi syahr. Nah, lanjut. Cukup. Lanjut. Mister. Dilanjut aja Kak. Dari tanazzalul. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Min kulli ya, di tasydid, ada tasydid di situ ditekan. Tanazza zainya disempurnakan ya, kemudian warruhu hu-nya pendek. Warruhu fiha. Ulangi. Tanazzalul malaikatu warru Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ulangi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min
kulli amr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Masya Allah. Mungkin kalau yang nggak kuat, ya kayak nggak kuat nafas mungkin bisa berhenti di fiha. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Berhenti di situ, kemudian sambung di warruhu fiha. Warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Coba. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbi. Oke, lanjutkan sama ini Abizar. Dari tanazzalul, ulangi lagi. Tanazza zainya. Tanazzalul. Sedikit lagi, masih kurang. Zainya masih kurang. Tanazzalul, desisnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Masya Allah. Minku ikhfanya dibaca tipis ya, karena huruf kaf dia tipis. Biizni rabbihim min kulli amr. Ulangi. Biizni rabbihim min kulli amr. Lanjutkan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ulangi. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. To-nya jelaskan. Qalqalah matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Masya Allah. Ya. Di huruf-huruf yang seperti ini ya, di ayat-ayat yang di akhir ayatnya itu biasanya dua sukun, atau ketika waqaf ada dua sukun, ini memang sedikit agak sulit ya, makanya harus berhati-hati dan harus kita sempurnakan dua huruf tersebut ya, baik di huruf yang pertama kemudian di huruf yang keduanya. Baik. Kita Pak Halid ya. Pak Halid satu lagi, Pak Halid. 3 ayat aja Pak Halid. Bismillahirrahmanirrahim. La-nya agak kepanjangan Pak. Bismillahi. Sebentar madnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, ro-nya tebal kan, jelas. Lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Naam. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lagi jelaskan lagi huruf ro-nya. Lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min
syahr. Ulangi. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kita sama-sama. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Silakan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Barakallahu fikum. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pembahasan sebelumnya kemarin kita sudah sedikit membahas tentang babut tajwid ya, dari bait-bait yang diambil dalam kitab Al-Jazariyah ya, atau Manzumah Al-Jazariyah Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Ya, kemarin kita sudah sampai di pembahasan tentang pentingnya ya mempelajari, menerapkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Qur'an ya. Bahkan Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala sendiri ya menyebutkan bahwa orang yang mungkin lalai, tidak menyempurnakan hukum-hukum tajwid ketika membaca Al-Qur'an ya, tidak berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an, beliau menyebutkan ya asimu, terancam berdosa ya, terancam berdosa. Kenapa terancam berdosa? Ya, karena ya, Allah Subhanahu wa taala sendiri menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah satu paket dengan tajwid ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sudah disertai dengan tajwid ya, dan begitu pula dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita saat ini ya, Al-Qur'an didapatkan, diambil dengan cara yang seperti itu. Diambil, dipelajari dengan ilmu tajwid ya, dari setiap generasi ya, bahkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada zaman kita saat ini. Ya, kita bacakan lagi bait-baitnya. Ya, di perkataan Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala di dalam bab tajwid ini ya, kata beliau wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu ya, mengambil, mempelajari atau mempraktekkan ilmu tajwid itu hukumnya wajib ya, hatmun lazimu, wajib yang diharuskan ya. Man lam yusahhihil Qur'ana athimu, siapa yang tidak membaca Al-Qur'an tanpa ilmu tajwid, tidak berusaha untuk membetulkan ya, memperbaiki bacaan Al-Qur'an, maka terancam berdosa ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Al-Jazari melanjutkan man lam yusahhihil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala ya, karena sesungguhnya dengan perantara tajwidlah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an ya. Wa hakadza minhu ilaina wasala, dan demikian juga dengan perantara tajwid dari Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an bisa sampai kepada kita saat ini ya, melalui para ulama ya, dari guru, kemudian diajarkan kepada generasi yang selanjutnya, kemudian dan begitu seterusnya. Ya, kemudian
kita lanjutkan di bait yang berikutnya, ya, perkataan Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin wa mustahaqqaha. Nah, di sini ya Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala mengatakan dan bagaimana beliau mendefinisikan ya apa tajwid itu, ya, apa arti ataupun maksud daripada tajwid. Ya, Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala menyebutkan wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha, ya, dan tajwid itu i'ta'ul hurufi, memberikan huruf itu atau menunaikan huruf itu haqqaha, ya, disertai atau dengan haknya, ya, memenuhi atau memberikan huruf itu haknya, min kulli sifatin wa mustahaqqaha, ya, dari sifat yang terdapat padanya, wa mustahaqqaha, dan juga memberikan mustahaknya, ya, min dalam riwayat yang lain dengan lafaz yang berbeda, min sifatin laha wa mustahaqqaha, ya, intinya sama, di mana kata Al-Imam Ibnu Al-Jazari tadi setelah memberikan huruf itu haknya dari setiap sifat yang terdapat pada setiap huruf, kemudian wa mustahaqqaha, ya, dan juga memberikan mustahak-mustahaknya, ya, dan kemudian di bait yang selanjutnya Imam Ibnu Al-Jazari melanjutkan apa yang dimaksud dengan definisi tajwid selain yang sudah disampaikan di bait sebelumnya yang tadi kita baca. Kemudian beliau melanjutkan wa raddu kulli wahidin li aslihi, wa raddu kulli wahidin li aslihi, dan mengembalikan setiap hurufnya kepada asalnya. Nah, apa maksudnya? Yaitu mengeluarkan huruf dari makhrajnya, ya, mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Jadi dalam pembahasan tajwid ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita ketahui, bahwa yang pertama itu kita harus memberikan haknya, kemudian mustahaknya, ya, waraddu kulli li aslihi, dan mengembalikan, mengeluarkan huruf dari asalnya, dari makhrajnya, ya. Maka ya kita ketahui, ya, di sini kemudian para ulama mendefinisikan secara artinya apa yang dimaksud dengan tajwid, ya. Maka keluarlah tadi dari tiga unsur yang Al-Imam Ibnu Al-Jazari menyebutkan, maka keluarlah, ya, muncullah pengertian daripada tajwid itu. Para ulama menyebutkannya ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Nah, inilah, ya, pengertian daripada ilmu tajwid, yang secara bahasa itu artinya tahsin, ya, membaguskan. Ya, maka secara istilah tadi ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Yang pertama, ikhraju kulli harfin min makhrajihi, yaitu yang dimaksud dengan tajwid adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya, ya, yaitu tadi yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari dengan waraddu kulli wahidin li aslihi, mengeluarkan huruf dari makhrajnya, ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu, yang disertai dengan memberikan, ya, menunaikan haknya, ya, haqqahu wa mustahaqqahu, haknya dan mustahaknya. Maka tetap, ya, pada tiga unsur yang Al-Imam Ibnu Al-Jazari tadi sudah sebutkan di dalam Manzumah Al-Jazariyah dalam bait-baitnya, ya, bahwa yang dimaksud dengan ilmu tajwid itu mencakup tiga unsur, ya. Yang pertama adalah makhraj, ya, sebuah bacaan disebut bacaan tersebut sesuai dengan tajwid apabila sesuai makhrajnya, kemudian haknya, wa mustahaknya. Nah, pengertian ini sebetulnya sudah kita pelajari, sudah kita baca sama-sama di pertemuan yang mungkin sudah cukup lama, ya. Bagaimana hak dan sifat huruf ini juga kemudian kita pahami dari pertemuan-pertemuan sebelumnya dan sudah kita pelajari, ya. Apa itu hak huruf dan apa itu mustahak huruf, ya.
Apa itu hak huruf dan mustahak huruf? Ya, yang pertama wa haqqul huruf, ya, dan hak huruf itu adalah sifat dzatiyah. Huwa as-sifatu adz-dzatiyah. Sifat zatiyah yang juga dikenal sifat lazimah. Ya, dan ini mudahnya yang sudah kita pelajari dari 17 sifat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari, ya, yang hams, kemudian jahar, syiddah, rokhawah, isti'la, istifal, itu namanya hak huruf, ya, itu namanya hak huruf yang senantiasa selalu menyertai sebuah huruf dalam keadaan apapun. Ya, itu adalah hak huruf, yaitu adalah sifat-sifat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Maka sebuah bacaan dikatakan sesuai dengan tajwid adalah yang pertama tadi, dia sesuai makharijul hurufnya. Makhrajnya sesuai dengan tempatnya, ya. Kemudian yang kedua adalah sifatnya. Sifatnya juga disempurnakan, ditunaikan, ya. Kalau dia hams maka sempurnakan sifat hamsnya, kalau dia rakhawah atau syiddah maka disempurnakan juga sifat tersebut, ya. Dan yang ketiga adalah mustahak huruf, ya, mustahak huruf. Apa itu mustahak huruf? As-sifatu an-natijah an sifatin ukhra, yaitu sifat yang dihasilkan disebabkan dari sifat yang lainnya, ya, atau sifat seperti sifat tafkhim, ya. Sifat tafkhim itu adalah ketika kita menyempurnakan sifat lainnya yang termasuk dari sifat lazimah, yaitu isti'la. Ya, isti'la ketika kita sempurnakan, ketika tunaikan sifat tersebut, maka keluarlah huruf dengan suara yang tafkhim, tebal. Nah, ini adalah mustahak huruf. Ya, mustahak huruf itu mudahnya sifat-sifat huruf ataupun hukum-hukum yang dia kadang ada pada satu huruf, ya, dan terkadang juga tidak ada pada sebuah keadaan. Ya, misalkan kayak idhar, nun, ya, kadang dia nun dibaca jelas, kadang dia nun dibaca samar, ikhfa, kadang dia dibaca melebur, idgham, ya, atau dibaca iqlab, berubah yang harusnya huruf nun berubah menjadi huruf mim. Nah, ini namanya adalah mustahak huruf, ya, hukum-hukum yang diakibatkan oleh suatu sebab, ya, itu adalah mustahak huruf. Nah, maka, ya, sebuah bacaan Al-Qur'an dikatakan dia sesuai dengan tajwid meliputi 3 unsur yang disebutkan oleh para ulama, yaitu adalah dari makharijul hurufnya, dari sifat-sifat hurufnya, kemudian juga dari hukum-hukum bacaannya. Ya, itu adalah pengertian daripada ilmu tajwid. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kemudian setelah kita mengetahui pengertian ataupun definisi dari ilmu tajwid, ya, di mana para ulama menyebutkan tadi dengan 3 unsur, ya, ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Maka kemudian setelah mengetahui itu juga para ulama menyebutkan tentang hukum tajwid, ya. Apa hukum dari membaca Al-Qur'an sesuai dengan ilmu tajwid? Ya, sebetulnya kemarin kita sudah sekilas membahas tentang ini, ya, dan insya Allah nanti juga setelah ini kita bersambung membahas, mempelajari, membaca tentang lahan, ya, bagaimana kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Maka sebelumnya, ya, kita bacakan terlebih dahulu bagaimana pendapat para ulama tentang hukum daripada mempelajari ataupun menerapkan, ya, mengaplikasikan ilmu tajwid dalam atau ketika membaca Al-Qur'an. Ya. Kemarin sudah kita sampaikan, ya, bahwa hukumnya itu tergantung apa yang menjadi materi pembelajarannya, ya, kandungannya. Yang pertama, ya, kalau dia mempelajari dari qaidahnya, mempelajari materi-materi tentang ilmu tajwid, ya, qaidahnya, kemudian syarat-syaratnya, ya, dan segala hal hukum-hukum yang berkaitan dengan ilmu tajwid, maka itu hukumnya fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah, di mana ketika sudah ada
sebuah ataupun ya sebuah kaum, kelompok orang yang sudah mempelajari ini, maka umat yang lainnya terbebas dari dosa, ya. Sudah terwakili. Dan ini dinamakan juga oleh para ulama dengan tajwid ilmi nanti. Karena ada tajwid ilmi, tajwid secara ilmu pengetahuan, yang mengetahui semua tentang tajwid dari kaidah-kaidah dan semua hal yang berhubungan dengan hal tersebut. Ya, amalu bihi, adapun mengamalkan, membaca Al-Qur'an, ya, mengaplikasikan tajwid dalam membaca Al-Qur'an, ya, maka itu adalah fardu ain, ya, yang mana fardu ini dibebankan kepada setiap individu kaum muslimin, ya. Maka ketika ada orang yang tidak menunaikan membaca Al-Qur'an sesuai dengan ilmu tajwid, ya, maka dalam situasi ataupun dalam keadaan tertentu dia bisa berdosa. Ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait dengan ini juga, ya, terkait dengan tadi hukum, ya, hukum daripada mempelajari ilmu tajwid, ya, tadi sudah disebutkan, ya. Maka dari ini kita bisa mengetahui pembagian para ulama di mana tentang tajwid, ya. Ada tajwid ilmi, ada tajwid amali, ya. Yang mana tajwid amali itu tadi adalah mengamalkan, ya, praktik bacaan yang diriwayatkan secara turun-temurun dari zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW sampai kita saat ini. Maka hukumnya adalah fardu ain, ya, kewajiban perorangan setiap kaum muslimin. Adapun tajwid ilmi, ya, yang berupa teori yang disusun oleh para ulama, ya, membantu mempermudah dalam praktiknya, ini adalah tujuannya, maka ini adalah fardu kifayah. Ya, yang mana itu kitab pertama yang ditulis dalam ilmu tajwid itu adalah Qasidah Al-Haqqani, ya, oleh Syekh Abu Muzahim Al-Haqqani di tahun 235 Hijriyah. Maka mempelajari ilmu tajwid secara ilmu pengetahuannya itu adalah fardu kifayah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa dalil, ya, daripada tadi ada yang fardu ain, adapun ada juga yang fardu kifayah, ya. Maka secara pendalilan ataupun landasan hukumnya, ya, itu ada di dalam ya, mengutip pembahasan tentang hukum mempelajari ilmu tajwid, ya, di sini di dalam kitab Hadiyul Majid fi Ahkamit Tajwid, ya. Apa tadi yang menjadi dalil bahwa mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya adalah fardu kifayah, ya. Itu surat dalilnya adalah di surat At-Taubah ayat 122, ya. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Ya, ini adalah ayat yang berkaitan dengan jihad, ya, di mana, ya, kaum muslimin, ya, itu pada satu kondisi tidak diwajibkan jihad secara individu, seluruh individual perorangan kaum muslimin tidak diwajibkan berjihad, tapi, ya, ada sekelompok orang yang kemudian dianjurkan, ya, diarahkan, ya, dibimbing, ya, untuk memahami ilmu-ilmu dalam agama Islam, liyatafaqahu fid din, ya. Adapun tajwid amali, ya, tajwid pengamalan kita membaca Al-Qur'an sesuai dengan bacaan Nabi Muhammad SAW, ya, maka itu adalah fardu ain. Apa dalilnya? Itu di surat Al-Muzammil, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil, ya, di mana sahabat Ali radhiyallahu anhu memaknai ataupun mendefinisikan tartil itu adalah wa at-tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, ya, mentajwidkan huruf-hurufnya
dan mengetahui cara berhenti dalam atau ketika membaca Al-Qur'an. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita sedikit mempelajari tentang lahan ya, atau kesalahan-kesalahan di dalam membaca Al-Qur'an ya, dan ini berkaitan juga dengan pembagian ataupun yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari ya, nanti kita bisa mengetahui siapa yang terancam berdosa ya daripada orang-orang yang membaca Al-Qur'an tidak sesuai dengan ilmu tajwid. Baik. Makna daripada lahan itu sendiri ya, itu adalah kesalahan di dalam membaca Al-Qur'an ya, kekeliruan dalam membaca Al-Qur'an, baik kekeliruan tersebut merupakan kekeliruan yang terkait kaidah-kaidah bahasa Arab atau tidak ya. Dan di sini ada keterangan ulama Asy-Syaikh Abdul Fattan Al-Marsafi ya, dalam Hidayatul Qori ila Tajwidil Qalamil Bari halaman 53 mengatakan wal maqsudu bihi huna al khata'u wal mailu anis shawab fil qiraah ya, dan lahan yang dimaksud di sini adalah kekeliruan atau penyimpangan dari yang benar dalam membaca Al-Qur'an ya. Maka di sini kita akan sedikit membacakan keterangan para ulama tentang lahan ya, di mana lahan itu dibagi menjadi dua bagian ya. Wallahnu qismani jaliyun wa khafiyun. Ini adalah perkataan Syekh Utsman bin Sulaiman Murad Ali Agha di dalam kitabnya, itu membagi lahan menjadi dua, ada jali dan khafi. Kullun haramun ma khilafin fil khafi ya, dan semuanya itu dihukumi haram ya, dan kecuali khilafin fil khafi, ada perbedaan pendapat dalam lahan al-khafi. Ammal jaliyu fa khata'un fil mabna khalla bihi aw la yahillu al-ma'na ya. Dan lahan itu terbagi menjadi dua jenis, lahan jali dan lahan khafi ya. Keduanya haram, namun sebagian ulama qiraah berbeda pendapat mengenai hukum lahan khafi, apakah dia haram atau makruh ya. Adapun lahan jali adalah kesalahan dalam masalah tata bahasa, baik mengubah ataupun tidak mengubah makna, seperti mengubah atau menambah atau mengurangi huruf ya. Ini adalah jenis-jenis yang termasuk ke dalam lahan kesalahan yang jelas ya, yang nampak, yang dihukumi sepakat para ulama itu adalah haram ya, seperti mengganti huruf, menambah huruf, mengurangi huruf, mengubah harokat ya, seperti mengganti huruf, misalkan ya huruf H dengan H, huruf To dengan Ta ya, menambah huruf yang sebetulnya pendek kemudian dibaca panjang. Nah, itu adalah menambah huruf karena kita menambah huruf mad ya pada huruf yang sebetulnya tidak ada mad ya. Atau mengurangi huruf ya, contoh misalkan huruf yang dibaca panjang seharusnya tetapi dibaca pendek. Ini adalah contoh-contoh daripada lahan jali, kesalahan yang nampak yang oleh para ulama sepakat itu tentang hukumnya adalah haram ya, dan tentu dengan catatan adalah dengan disengaja dan orangnya kemudian dalam keadaan yang lalai untuk bisa mempelajari, memperbaiki bacaannya. Ya, kemudian ya di sini sebagian keterangan para ulama tentang hukum jali. Ya, di sini ada perkataan Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari yang mengatakan dalam Al-Ahkamu Qiraatil Quran wa hadza an-naw'u min lahnin haramun syar'an ya bittifaqil muslimin mu'aqabun alaihi fa'iluhu in ta'ammadahu fa in fa'alahu nasiyan aw jahilan fala hurmatin ya. Dan lahan ini, lahan jali secara hukum syar'i haram ya, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin ya. Pelakunya mendapat dosa apabila melakukannya dengan sengaja
Ya, apabila ia melakukannya karena lupa atau tidak tahu, maka tidak haram. Ya. Ada juga perkataan lainnya ya dari Dr. Rihab Muhammad Mufid Syakoki. Ya, di sini lebih rinci, ya lebih diperjelas. Di mana kata beliau, hukum lahan jali adalah haram secara mutlak. Ya, karena mengubah lafaz Al-Quran yang karena perubahan tersebut dapat menyimpangkan maknanya. Ya, adapun orang awam maka wajib baginya belajar ya hingga terbebas dari lahan jali. Orang yang tidak bisa belajar ya, atau tidak sanggup lagi mengikuti pembelajaran, maka wajib baginya terus belajar sampai bisa membaca Al-Quran dengan benar ya, terutama pada surat Al-Fatihah. Di sini disebutkan yang menjadi rukun daripada sholat ya. Ini adalah hukum keterangan para ulama tentang bagaimana hukum jali yang kesepakatan kaum muslimin dan para ulama itu adalah haram ya, tetap tadi dengan catatan jika dia sengaja dan lalai dari mempelajarinya untuk terus bisa memperbaiki bacaannya ya. Kemudian al-lahan khafi, ammal khafiyu fa khata'un fil 'urf min ghairi ihlalin katarkil wasfi. Di sini ada keterangan para ulama terkait lahan khafi. Ya, di sini Syekh Utsman Murad mengatakan dalam As-Salsabil ya, adapun lahan khafi adalah kesalahan dalam urf ya, yaitu tata cara membaca Al-Qur'an yang telah disepakati ulama qiraah ya, dan tidak mengubah makna kandungan Al-Qur'an. Contohnya adalah tidak menyempurnakan sifat-sifat huruf hijaiyah ya, sifat-sifat huruf hijaiyah. Jadi selama sifat-sifatnya yang mungkin belum atau tidak sempurna ketika kita membaca Al-Qur'an, maka itu termasuk termasuk jenis lahan khafi ya, yang di sini para ulama ikhtilaf ya, ada yang mengharamkan juga, ada yang secara umum adalah menganjurkan, hanya bentuknya sebagai anjuran ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ini ya sebagian dari keterangan ulama, dan tentunya masih banyak lagi ya keterangan dari para ulama tentang lahan ataupun kesalahan dalam membaca Al-Qur'an ya, yang bisa kita simpulkan ya dari kesalahan ini ya, itu adalah lahan jali, itu yang betul-betul harus kita hindari, yang harus kita tinggalkan agar terhindar dari kesalahan ini, karena ini adalah bisa menyimpangkan dari makna ataupun dari tata bahasa Arabnya ya, dan ini dihukumi oleh para ulama sepakat itu adalah haram ya untuk membaca Al-Qur'an dengan jenis lahan yang jali, yang jelas ya, yang bisa sebetulnya diketahui bukan hanya oleh para ulama saja, tapi orang-orang yang awam pun ya bisa mengetahui jenis kesalahan yang ini ya, seperti mengubah harokat, mengubah huruf seperti itu. Adapun yang lahan khafi ya, selama kita masih dalam kesalahan yang khafi ini, maka insyaallah taala itu tidak terancam berdosa secara umum dari hukum kesalahan di lahan khafi ini yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu taala alam bisawab. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang kita pelajari pada kesempatan sore hari ini ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan insyaallah taala kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.